Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu Jamil bagian 7, Bertemu Jodoh, karya Kang Asep Hidayat. Langsung saja ke bagian ceritanya, namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Setelah mendengar semua cerita dari Jamil, sudah pasti Pak Ijal merasa sangat terkejut. Namun bukan karena ia saat itu tengah berhadapan dengan seorang narapidana yang melarikan diri, melainkan ia begitu prihatin dan merasa sedih mendengar kisah hidup Jamil. Tanpa ia sadari, bening air matanya menetes dari sudut matanya. Sungguh berat penderitaanmu, nak. Jangan lupa, nak Jamal, harus mendoakan untuk semua yang telah berjasa padamu ya, nak. Ujar Pak Ijal ke Jamil. Jamil hanya menganggukkan kepala. Sekarang saya sudah ceritakan semua siapa saya sebenarnya. Jadi saya sekarang pasrah saja. Terserah Bapak. Jika Bapak menginginkan saya pergi, saya akan pergi. Sambung Jamil lagi. Jangan bicara seperti itu, nak. Bapak tidak seperti itu orangnya. Bapak lebih suka dengan orang yang jujur dan mau berbuat baik, serta memperbaiki kesalahannya jika ia bersalah. Cuma Bapak berpesan, cukup ke Bapak saja, nak Jamal, cerita ya. Jawab Pak Ijal seraya mendekati Jamil dan mengusap lembut kepala Jamil dengan kasih sayang bagi seorang ayah ke anaknya. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah mengerti dan menerima keadaan saya. Oh ya Pak, sekarang Bapak tak perlu memanggil saya Jamal, tapi Jamil saja, karena itulah nama asli Jamil. Jamil berkata seraya meraih tangan kanan Pak Ijal dan menciumnya. Baiklah, nak Jamil. Sekarang kita pulang saja ya, mumpung masih siang. Nanti sore kita pergi ke tukang cukur rambut. Lihat tuh mukamu udah mirip singa, jadi takut Bapak lihatnya. Ajak Pak Ijal yang diakhiri canda, yang tentunya membuat Jamil cengar-cengir malu. Lalu Jamil ikutan tertawa. Singkat cerita, kedua lelaki beda usia itu kembali pulang ke rumahnya. Di perjalanan pulang, terlihat raut wajah Jamil begitu senang. Karena ia merasa lega, sudah menceritakan semua tentangnya kepada Pak Ijal. Bahkan Pak Ijal tidak berubah sikap. Justru Pak Ijal menerima Jamil dengan segala masa lalunya. Setibanya di rumah, mereka mandi di sungai bebersih diri, lalu melaksanakan sholat farz zuhur. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Istri Pak Ijal menggelengkan kepala saja melihat keakraban suaminya dengan Jamil. Padahal ia tahu jika baru 2 hari saja mereka kenal. Seperti biasa Pak Ijal jika istirahat bersantai, ia duduk di teras rumah dan saat ini tentunya jadi ada teman mengobrol setelah kehadiran Jamil dalam keluarganya. Oh ya nak Jamil, nanti kalau ada warga kampung sini yang bertanya tentang nak Jamil, bilang saja keponakan dari ibu ya, dari Jawa. Demikian Pak Ijal berpesan kepada Jamil. Sejenak Jamil hanya diam dan hanya mengangguk. Lalu ia bertanya, emangnya kenapa Pak harus bilang seperti itu? Tanya Jamil tak mengerti. Nak Jamil kan tahu, di sini kan masih kampung. Tentunya
Sangat tabu atau tak baik anggapan orang lain jika ada seorang lelaki muda serumah dengan orang yang punya anak gadis. Ya, walau anak bapak tak gadis lagi, ujar Pak Ijal menjelaskan ke Jamil. Maksudnya Pak, anak bapak yang tak gadis lagi itu siapa? Tanya Jamil penasaran sambil menatap serius Pak Ijal. Ya, anak perempuan bapak kan cuma satu, Farida nak Jamil. Suami Farida setahun yang lalu meninggal karena sakit. Mendengar penjelasan Pak Ijal, Jamil merasa terkejut bahwa Farida seorang janda karena ditinggal meninggal oleh suaminya. Oh iya, hampir lupa. Ayo kita pergi ke tukang pangkai abu. Tiba-tiba saja Pak Ijal mengalihkan pembicaraan dengan mengajak pergi ke tukang pangkas rambut sesuai rencana ketika di kebun. Setelah masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang serta pamitan kepada istrinya, Pak Ijal kembali keluar dan berangkat ke tukang pangkas bersama Jamil. Baik kemana ya? Tiba-tiba saja Pak Ijal dikejutkan oleh sapaan Farida yang saat itu berada di bawah pohon jambu air, tengah mengambil buahnya untuk dibuat rujak. Astagfirullah, ngapulah kau ju ayah dibuatnya. Pak Ijal terkejut dan beristighfar seraya mengusap dadanya. Melihat Pak Ijal yang terkejut sedemikian rupa, tentu saja Farida tertawa merasa lucu. Jamil hanya tersenyum. Tentunya ia merasa sungkan jika sampai terlepas tawa. Walau sebenarnya ia merasa lucu juga melihat Pak Ijal. Di tempat tukang pangkas rambut, Pak Ijal merasa kagum kepada penampilan Jamil setelah selesai pangkas rambut dan kumis serta jenggotnya. Jamil terlihat tampan dan gagah. Setelah semua selesai, mereka berdua kembali pulang, tentunya sambil mengobrol. Di perjalanan pulang mereka melintas di depan warung kopi atau lainnya. Beberapa kali pula teman-temannya Pak Ijal menyapa dan menanyakan siapa yang tengah bersamanya. Dari mana cu? Siapa du? Bau nampak kini? Iko ha, bau sudah pakai abui. Oh iko sana uang rumah dari Jawa. Jawab Pak Ijal dengan ramah. Tanpa terasa sebulan sudah Jamil hidup di kampung itu bersama keluarga Pak Ijal. Dan terakhir diketahui Jamil bahwa nama kampung itu adalah DB. Malam itu suasana di kampung DB tidaklah cerah, tidak pula hujan. Namun langit terlihat gelap. Tak terlihat bulan menyinari malam. Tak terlihat pula kerlip bintang di langit walau hanya satu. Angin semilir terasa sejuk. Walau tidaklah membuat tubuh Jamil kedinginan yang saat itu tengah duduk di teras sendiri. Malam itu Jamil terlihat gelisah. Entah apa yang tengah ia pikirkan. Ngapa menuang nak? Tiba-tiba saja Jamil dikejutkan dari lamunannya oleh sapaan Pak Ijal yang telah berdiri di pintu sambil berpegangan pada kusen. Bapak, enggak apa-apa Pak. Lagi nikmati angin malam saja Pak. Segar udaranya malam ini, ujar Jamil berusaha menyembunyikan resah hatinya. Pak Ijal lalu melangkah mendekati Jamil dan duduk di sebelah Jamil. Ceritalah sama Bapak, Jamil ada masalah. Demikian ucap Pak Ijal. Mendengar ucapan Pak Ijal, yang memang Jamil sudah menganggap Pak Ijal sebagai orang tua angkatnya. Pak, boleh Jamil cerita ke Bapak lagi? Dengan sedikit ragu, Jamil bertanya ke Pak Ijal. Kan udah Bapak bilang tadi, ceritalah.
Demikian jawab Pak Ijal sembari tertawa kecil. Pak, boleh nggak Jamil menikahi Dek Farida? Demikian ucap Jamil yang tentu saja membuat Pak Ijal terkejut dan seketika senyum di bibirnya hilang dan langsung menatap wajah Jamil dengan serius. Mendapat tatapan demikian, Jamil hanya menundukkan kepala, dadanya berdebar kencang. Ada rasa takut dan merasa tak enak, namun walau bagaimana Jamil tak memungkiri perasaannya terhadap Farida. Selain itu juga, ia tidak mau jadi fitnah bagi keluarga Pak Ijal dengan keberadaannya di dalam keluarga Pak Ijal. Karena tidak ada jawaban dari Pak Ijal, lalu Jamil berkata lagi, "Maafkan Jamil Pak, udah lancang. Jika Bapak tidak berkenan, tak masalah Pak. Sekali lagi, Jamil mohon maaf." Ujar Jamil memohon maaf atas kejujurannya. Mendengar ucapan Jamil, sejenak Pak Ijal menghela nafas berat serta mengalihkan pandangannya ke depan. Lalu ia berkata, "Bukan masalah itu Nak Jamil. Nak Jamil kan belum mengenal betul Farida. Apa sudah yakin mau menikahi anak Bapak? Kalau Bapak senang-senang saja, namun lebih baiknya tanya saja sama yang bersangkutan." Jawab Pak Ijal bijaksana, yang intinya dia tidak melarang, hanya saja Pak Ijal terkejut karena keputusan Jamil yang tiba-tiba. Mendengar jawaban Pak Ijal, Jamil sangat senang karena ternyata Pak Ijal memberikan peluang buatnya. "Iya Pak, Jamil serius ingin menikahi Dek Farida. Jamil sudah yakin." Jawab Jamil dengan penuh keyakinan. Mendengar jawaban Jamil yang terlihat penuh keyakinan dan serius, Pak Ijal hanya manggut-manggut saja. Lalu ia memanggil Farida dan istrinya. "Mak, Oma, komai lu sebonto. Imbau sekali Ida, suruh nyokomai," seru Pak Ijal ke istrinya. Tak lama berselang, dari dalam rumah, istri Pak Ijal dan Farida datang, menghampiri Pak Ijal dan Jamil di teras. Mereka duduk bersama di teras. Pak Ijal pun mulai membuka obrolan. "Begini Mak, Nak Jamil barusan bicara sama Bapak. Kalau Nak Jamil ini berniat mau memperistri Farida. Bagaimana pendapat Mama?" Kali ini istri Pak Ijal juga terkejut mendengar niat Jamil. Namun ia berusaha memahami. Lalu ia berkata, "Kalau deyen ye, sorah Ida lah. Kalau inyo suku deyen indak puluh kan menghalang. Jamil pun elok jua orangnya." Demikian jawab istri Pak Ijal. Mendengar Jamil hendak memperistrinya, Farida merasa terkejut. Namun ada rasa senang di hatinya. Ia tak menyangka jika Jamil menyukainya, karena Farida merasa tak mungkin Jamil akan suka kepadanya. Karena Farida berpikir Jamil orangnya tampan, bujangan lagi, sementara dirinya hanya seorang janda. "Bagaimana Ida? Bersedia enggak kamu dinikahi Bang Jamil?" tanya Pak Ijal ke putrinya. Mendapat pertanyaan yang tiba-tiba dari ayahnya, Farida menundukkan wajah. Pelan Farida menjawab, "Kalau Farida bersedia saja, tapi apa Bang Jamil tak menyesal nanti? Karena Farida kan janda." Jawab Farida. Mendengar ucapan Farida, tentu saja membuat hati Jamil senang, karena artinya Farida bersedia menikah dengannya.
Dek, abang suka sama adek bukan karena status adek atau apapun. Abang suka sama adek karena adek baik dan peduli kepada abang dan keluarga. Terima kasih ya dek, sudah mau jadi istri abang. Jujur, abang bahagia saat ini. Ucap Jamil berkata dengan penuh keyakinan. Lalu ia menyalami Pak Ijal serta memeluknya. Terima kasih ya Pak, udah merestui kami. Ucap Jamil di sela pelukannya pada Pak Ijal atau calon mertuanya itu. Singkat cerita, akhirnya Jamil pria tampan dan gagah itu menikahi Farida, janda kembang dan Elo putri Pak Ijal. Pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan sangat sederhana, hanya mengundang warga kampung yang dekat saja, bukan tidak ingin pesta, namun sesuai kesepakatan antara Jamil dengan Pak Ijal berkenaan dengan masa lalunya Jamil. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di Kang Asep Hidayat Official. Kang Asep aturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.